Hasil 4 balapan yang sudah berjalan musim ini menempatkan Marc Marquez di urutan ke-13 klasemen sementara dengan torehan 21 poin. Torehan poin Marc Marquez tertinggal sejauh 40 poin dari pemuncak klasemen sementara yaitu Enea Bastianini Gresini Racing. Marquez kehilangan banyak poin setelah absen 2 kali pada balapan MotoGP Indonesia dan MotoGP Argentina. Semuanya terjadi karena kecelakaan pada pemanasan MotoGP Indonesia yang menyebabkan masalah diplopia Marquez kambuh. Kesialan Marquez tak berhenti sampai di situ. Comeback-nya pada balapan favorit MotoGP Americas di sirkuit Americas, Texas, Amerika Serikat terganggu karena masalah teknis saat start. Marquez memang tampil bagus setelah merangsek dari posisi buncit pada awal lomba ke posisi ke-6 saat finish. Namun, posisi ke-6 tentu bukan hasil maksimal lantaran Marquez mengaku percaya diri bisa bersaing untuk posisi pertama. 40 poin bukan jarak yang sedikit. Sebagai gambaran, pembalap maksimal mendapat 25 poin dari balapan. Meski posisi Marquez jauh dari kata ideal, bukan berarti peluangnya sudah habis. MotoGP pun baru akan memulai tur balapan di Eropa yang dipandang sebagai panggung sesungguhnya bagi para penantang gelar. Kejuaraan masih sangat terbuka karena Marc hanya tertinggal 40 poin di belakang pemimpin klasemen. Meskipun dia kehilangan 2 balapan, musim ini adalah musim terlama yang pernah kami dapatkan. Ada lebih dari 300 poin tersisa yang dipertaruhkan dan kami telah melihat bahwa pada 2022 ada banyak hal yang bisa terjadi. Tepatnya, ada 425 poin maksimal yang bisa didapatkan dari seri ketiga MotoGP Portugal sampai seri terakhir MotoGP Valencia pada November mendatang. Performa Yamaha yang kurang optimal di MotoGP 2022 membuat Fabio Quartararo semakin yakin untuk menjadi tandem Marc Marquez di Repsol Honda pada MotoGP 2023. Musim ini, performa Fabio Quartararo jauh di bawah harapan. Dari 4 race awal, Fabio Quartararo hanya sekali podium. Itu pun cuma finish di posisi 2 MotoGP Mandalika 2022. Permasalahan motor yang dianggapnya kurang mampu bersaing dengan para pembalap lain menjadi sesuatu yang dikeluhkan juara dunia MotoGP 2021 tersebut. Namun, anggapan itu tak sejalan dengan pendapat Eric Mahé yang notabene mengejar Fabio Quartararo. Ia melihat pembalap Prancis itu masih sangat kompetitif di atas motornya. Dengan masalah yang kami miliki, kami bisa kehilangan sedikit Fabio. Tapi untuk saat ini kami tidak kehilangan apapun, ucap Eric Mahé. Untuk saat ini, tidak ada persentase kemungkinan pergi atau bertahan. Kami evaluasi ada waktu dan itu Yamaha mengerti dan begitulah adanya, ucap Eric Mahé. Selanjutnya, Quartararo akan diproyeksikan meraih hasil lebih baik di MotoGP Portugal 2022 di sirkuit Portimao. Jika kembali tampil memble, bukan tak mungkin Fabio Quartararo meninggalkan Yamaha akhir musim ini. Terlebih, tandem Marc Marquez di Repsol Honda, Pol Espargaro
kabarnya bakal didepak tim di akhir MotoGP 2022. Penderitaan yang sedang dialami Fabio Quartararo di MotoGP 2022 sebenarnya juga hampir sama ditanggung pembalap Ducati, Francesco Bagnaia. Juara dunia bertahan tersebut masih harus menahan puasa gelar setelah hanya finish di posisi ke-6 pada MotoGP Americas 2022 pekan lalu. Hasil balapan tersebut menempatkan Fabio Quartararo masih tertahan di peringkat 5 klasemen sementara MotoGP 2022 dengan raihan 44 poin. Dari 4 balapan yang bergulir, Fabio Quartararo baru 1 kali meraih podium. Namun demikian, penderitaan Fabio Quartararo tersebut sejatinya juga sedang dialami pembalap Ducati Francesco Bagnaia. Sebagai runner-up MotoGP musim lalu, Francesco Bagnaia yang jadi pesaing sengit Fabio Quartararo itu juga masih melempem. Bahkan, hasil balapan Bagnaia sempat jauh lebih buruk. Pembalap asal Italia itu mencatatkan 1 kali gagal finish dan pernah finish di posisi ke-15. Baru di 2 hasil finish kelima di Argentina dan Amerika, sedikit membantu memperbaiki posisinya di klasmen. Sekarang, Bagnaia masih terdampar di peringkat ke-12 dengan 23 poin. Saya mencoba untuk mendapatkan podium, tapi saya mengalami sedikit kesulitan, ucap Francesco Bagnaia. Bagaimanapun, target saya adalah hasil 5 besar di Amerika, dan kami sudah mencapainya. Saya tentu berharap waktu saya akan lebih konsisten sampai akhir. Tapi itulah upaya yang terbaik dari saya, tukasnya. Kami tahu masih banyak pekerjaan yang harus dilakukan, kata Bagnaia. Sayangnya saat itu tidak mungkin. Yang lain lebih cepat dan Enea Bastianini tampil sangat kuat, kata dia lagi. Meski begitu, Bagnaia dipastikan masih akan bertahan di Ducati hingga 2024. Ia sudah menaikkan perpanjangan kontrak 2 tahun sejak awal musim ini. Nah, itu saja update berita MotoGP hari ini. Jangan lupa tonton juga video terbaru dari kami yang ada di sebelah kiri Anda dan video paling banyak ditonton di sebelah kanan Anda. Oke sobat, jika ingin mendapatkan notifikasi berita MotoGP terbaru, silahkan tekan tombol subscribe sekarang juga. Dan jangan lupa nyalakan loncengnya. Sampai jumpa lagi.